Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini. Amin, haleluya. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita masih dapat dipertemukan kembali di hari Sabat ini, dan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan di dalam situasi yang telah Tuhan berikan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup. Oleh karena berkat kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Meskipun di tengah situasi kehidupan yang sulit untuk orang-orang saat ini hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati, sebab Engkaulah pengharapan dalam setiap kehidupan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Tuhan, Kaulah percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan, Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
undang Bapak Ibu untuk kami berdiri. Kaulah harapan, percaya hanya kepada Yesus. Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Engkaulah harapanku, ku percaya hanya kepadamu. Oh Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari cuma saja katakan, mulutku penuh dengan pujian. Yesus ada pada Tuhan.
sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah dengan lebih sungguh. Kekuatan di jiwaku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Jadikan kami bijaksana Tuhan, untuk dapat memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau datang padamu dan merasakan betapa besar pengorbanan-Mu atas kehidupan kami. Betapa besar kasih-Mu, Engkau yang begitu mengasihi kami, mengorbankan kami. Selamat
buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kau yang rela menderita atas dosa kesalahan kami. Pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali Tuhan tentang betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Betapa besar kasih setia-Mu dalam setiap waktu dalam kehidupan kami. Kau tak pernah meninggalkan. Terima kasih buat saat-saat pagi hari ini yang indah Tuhan boleh kami rasakan dalam hadirat. Dan saat ini kami sudah menyaksikan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami bagaikan tanah yang haus akan siraman setiap firman-Mu, yang setiap firman-Mu boleh menumbuhkan hati kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang ia sampaikan berasal dari Engkau. Dan berkati kami para jemaat-Mu untuk dapat menerima semuanya boleh kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera pada kita sekalian dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, Allah yang baik, yang terus memelihara hidup kita sampai pagi hari ini. Kita semua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, masih diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Pagi ini, saudara, ibadah kita yang disertai dengan perjamuan Tuhan akan kita nikmati melalui pembacaan firman Tuhan yang saya dasarkan pembacaannya dari kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapat, saya akan membacakannya. Demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang mungkin akan setuju dengan pernyataan saya bahwa kita semua memang ada di sebuah masa yang sukar. Masa yang sulit. Tantangan kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini adalah sebuah tantangan kehidupan yang memang tidak mudah bagi kita sekalian. Ada banyak kesulitan-kesulitan, ada banyak pergumulan, ada banyak air mata, ada banyak kondisi-kondisi emosionalitas kita yang sungguh-sungguh terperas karena berbagai tekanan yang muncul akibat situasi kehidupan yang kita alami hari-hari ini. Entah kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan, entah kita mengalami tekanan karena bayangan-bayangan ketakutan akan masa depan, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kesehatan tubuh kita. Ada banyak hal orang yang menghadapi
situasi-situasi kehidupan yang berat hari-hari ini. Walau demikian, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tetap berharap. Kita semua tetap memiliki sebuah keinginan bagaimana hidup kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, dapat terus bertahan, dapat melewati masa-masa sukar ini, dan membangun kehidupan di dalam sebuah masa depan yang baik, sebagaimana yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, harapan itulah yang kemudian terus membawa kita untuk mencari kehendak Tuhan dan membawa hidup kita untuk senantiasa bercermin kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kehendak Allah, tujuan Allah bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara semua untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi. Kitab Kejadian pasal 26 ini, khususnya di bagian ayat yang kita baca tadi, menunjukkan fakta yang membuat semua orang ingin menikmati. Kalau saudara baca ayat tadi itu luar biasa. Ayat-ayat itu menunjukkan bagaimana orang yang hidup di dalam berkat Allah dan kemudian dikatakan dia kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Siapa yang mau? Angkat tangan. Ada juga yang tidak mau kaya. Tidak apa-apa. Tapi kalau ditanya semua orang mau gak ngalami yang seperti ini? Mau. Sampai kepada apa yang tercatat di dalam pengalaman hidup Ishak ini. Dan mungkin ayat ini juga menjadi sebuah ayat-ayat yang favorit. Semua orang ingin menikmati berkat Allah. Sehingga kemudian apa yang dikatakan di dalam Alkitab, dia kaya, kemudian kian kaya, menjadi sangat kaya. Semua orang maulah. Semua orang ingin menikmati itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kenyataan yang dialami Ishak itu adalah sebuah pengalaman kenyataan yang tiba-tiba terjadi di dalam dirinya? 1 tahun mengalami itu, kemudian terus menjadi kaya dengan luar biasa dan sebagainya, sebagaimana yang kita baca tadi. Saudara, rupanya jika kita memperhatikan bagian kisah Kejadian 26, kita nanti akan dibawa kepada sebuah pengalaman atau proses yang dialami oleh Ishak. Bagaimana kemudian ia sampai kepada janji Allah. Bagaimana ia sampai menikmati berkat yang Allah janjikan kepada Abraham, kepada Ishak, bahkan kepada keturunannya. Nah, pagi ini sebelum kita terburu-buru untuk sampai pada kesimpulan yang saya ingin, mari kita lihat prosesnya. Mari kita lihat apa yang kemudian dialami Ishak dan bagaimana kemudian kita dapat belajar dari dalamnya, kemudian kita bercermin dan bagaimana kita membangun sebuah etos kehidupan yang kurang lebih dibangun oleh Ishak yang ingin disampaikan oleh penulis untuk kemudian juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saudara, pasal 26 ini, ya, kalau saudara perhatikan, dimulai dengan sebuah situasi, dimulai dengan sebuah keadaan di mana pada masa itu ada bencana kelaparan. Jadi kalau saudara membaca di bagian ayat 1 di dalam Kejadian pasal 26 dikatakan pada waktu itu Ishak mengalami sebuah bencana kelaparan. Sebuah bencana yang memang bukan baru kali itu terjadi, tapi sudah berkali-kali terjadi. Kalau kita juga membaca kisah Abraham pernah mengalami masa-masa itu. Nah, pada masa kelaparan, saudara, sebagaimana lumrahnya orang masa sulit atau orang mengalami situasi-situasi sulit, biasanya kan orang akan mencari sebuah solusi, mencari tempat-tempat baru yang sekiranya mungkin lebih subur, lebih baik, lebih menjanjikan, yang bisa menolong dia untuk dapat menyambung hidupnya. Itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang pasti akan dicari orang
Jadi kalau di sini sumur atau sumber air atau sumber kehidupannya kering, orang akan mencari tempat yang lain. Kalau pekerjaan di sini susah, ya orang cari pekerjaan lain. Kalau orang kemudian mendapati di sini kurang baik, ya orang akan mencari tempat yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu yang kita lihat. Sehingga biasanya, saudara, pada masa itu Mesir menjadi sebuah tujuan alternatif orang di masa kelaparan pada waktu itu. Mesir itu bisa dikatakan sebagai salah satu daerah yang subur, karena di situ ada sungai Nil. Jadi kalau kita melihat salah satu daerah yang subur di daerah Jazirah Arab dekat situ, saudara, ada yang namanya seperti Bulan Sabit, itu daerah Bulan Sabit itu daerah suburnya. Mulai dari Mesir terus ke Israel, terus naik sampai ke Irak. Itu ada daerah yang kurang lebih seperti ini. Yang lainnya itu agak tandus. Tapi yang daerah itu, Yordania, Syria, itu daerah-daerah yang subur sekali. Sehingga kalau kita melihat Mesir itu seperti menjadi sebuah tempat di mana orang akan mencari kehidupan. Di dalam Kejadian 12 ayat 10 misalnya kita lihat kisah tentang Abraham. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Gambaran Mesir adalah gambaran di mana tempat yang subur itu dapat dinikmati. Kalau kita juga melihat di dalam Kejadian 13 ayat 10, di mana Lot dan Abraham bernegosiasi tentang kemana kamu akan pergi, saya nanti pergi ke tempat lain. Di situ diceritakan bagaimana Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Nah, saudara lihat bahwa gambaran Mesir adalah gambaran yang dihubungkan dengan kesuburan, dengan sesuatu yang baik. Namun saudara, di dalam ayat yang kedua, dalam Kejadian 26, saudara dapat melihat bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada Ishak. Di tengah masa kelaparan itu, apa dikatakan? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, silakan direnungkan. Ketika orang biasanya pada masa-masa lapar mencari sumber alternatif, dan salah satunya Mesir. Tiba-tiba pada waktu itu ketika Ishak mengalami kelaparan, Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Kira-kira kalau di dalam benak saudara itu, suatu saat misalnya saudara mengalami keadaan seperti Ishak, tanggapan saudara seperti apa terhadap perintah Tuhan? Abraham pergi ke Mesir. Orang melihat Mesir bagus. Bahkan dalam kisah Yakub pun ketika mereka kelaparan, anak-anaknya disuruh belanja beli makanan ke Mesir. Sampai suatu saat nanti mereka bertemu dengan Yus. Mesir adalah sebuah tempat di mana harapan itu ada. Mesir itu adalah sebuah tempat di mana orang bisa mendapatkan sesuatu di masa-masa sulitnya. Tapi di tengah-tengah masa sulit, di mana Ishak berharap, saya mau pergi ke Mesir, saya mau cari sumber kehidupan. Tiba-tiba Tuhan bilang, tidak boleh ke Mesir. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, secara manusia ini kan membuat kita bertanya. Dan mungkin Ishak sebagai seorang manusia yang biasanya ya lumrah kalau orang sedang pada masa kelaparan pergi ke Mesir, tiba-tiba datang perintah jangan ke Mesir. Ini membuat Ishak bertanya. Saya yakin. Karena kalau saya juga yang ditanya gitu ya, atau disampaikan begitu, pasti saya bingung juga. Harusnya cari sesuatu, tapi kok tidak boleh. Harusnya saya mau melakukan ini, tapi kemudian Tuhan bilang jangan. Saudara, ini hal pertama yang kita mau lihat. Bagaimana kemudian Ishak dapat diberkati Tuhan di tengah-tengah masa kelaparan,
di tengah-tengah masa sulit. Kalau umumnya orang pergi ke Mesir, orang mendapatkan kehidupan. Ishak dilarang oleh Tuhan. Ishak dilarang oleh Tuhan. Tetapi apakah pengalaman Ishak kemudian menjadi berbeda ketika ia tidak pergi ke Mesir? Pertanyaannya, apakah kemudian Ishak kehilangan kehidupannya ketika ia tidak pergi ke Mesir? Apa yang Alkitab katakan? Di tengah masa kelaparan dia tidak tinggalkan tempat itu karena Tuhan bilang jangan tinggalkan. Di sini kita belajar hal pertama, bagaimana seseorang bisa tetap hidup di dalam berkat Allah. Bagaimana orang bisa berbuah sekalipun di tengah masa sukar. Poin pertama yang kita dapat tangkap di sini, Ishak hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Dan dijelaskan mengapa Tuhan larang pergi ke Mesir. Dan dijelaskan, karena mungkin itu bukan poin yang ingin disampaikan oleh penulis. Poin penulis adalah Ishak hidup di dalam ketaatan kepada firman itu poinnya. Sehingga alasannya apa, tidak disebutkan. Allah hanya bilang, jangan pergi ke Mesir. Tidak disebutkan mengapa tidak boleh ke Mesir, tidak disebutkan. Alkitab di dalam bacaan ini menunjukkan bagaimana Ishak taat. Ishak tidak melawan firman itu. Walaupun mungkin timbul tanda tanya, mungkin timbul kebingungan. Kenapa ya saya dilarang pergi ke Mesir? Kan lumrah orang cari hidup di Mesir. Di sini lapar. Tapi firman Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir. Ketaatan Ishak yang membuat Ishak tetap berbuah sekalipun di tengah-tengah kelaparan. Ketaatan Ishak yang membuat Ishak tetap dapat bertahan di tengah-tengah masa-masa yang sukar. Saudara, hidup dalam ketaatan seperti ini bukan sesuatu yang mudah. Ketika nalar dan kepentingan manusia kita menuntut kita untuk bertindak karena sebuah situasi sulit. Kalau taat pada situasi-situasi yang tidak sulit, mungkin itu lebih mudah lah, ya, lebih oke lah ya, lebih bisa diterima, masih bisa dikompromikan. Tapi ketika situasi Bapak Ibu lagi sulit, lagi terjepit, dan Anda menemukan jalan keluar yang biasanya mungkin Anda lakukan, tiba-tiba firman Tuhan bilang jangan. Tuhan, kalau Tuhan bilang jangan, terus saya mau apa? Nalar kita, kepentingan hawa nafsu kita, kemanusiaan kita berkata saya harus seperti ini. Tapi Tuhan bilang jangan. Hal ini kan menimbulkan pertentangan batin yang mungkin tidak bisa kita lukiskan. Sepertinya ini jalan keluarnya, tapi Tuhan bilang jangan. Sepertinya itu yang harus saya ambil, tapi Tuhan bilang jangan. Wah, itu pasti membuat kita bergejolak, membuat batin kita itu bingung. Disinilah kita dapat melihat bahwa ketaatan itu adalah sebuah pilihan, pendisiplinan kita kepada Allah dan firman. Di saat Ishak sadar bahwa pilihannya adalah Mesir di tengah masa sulit ini, di tengah kesadaran bahwa Ishak tahu bahwa mungkin satu-satunya jalan keluarnya adalah Mesir, Ishak tetap memilih ketaatan kepada firman. Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Ishak pun akhirnya tidak pergi ke Mesir. Mungkin dalam perjalanannya di tengah situasi kelaparan itu Ishak bertanya, apa ya kehendak Tuhan? Tapi ya Ishak tetap lakukan. Ishak tetap berusaha menjalani sekalipun penuh dengan tanda tanya. Saudara, hidup dalam ketaatan firman Tuhan memang tidak selalu membuat Anda akan happy-happy. Karena mungkin banyak tanda tanya. Ikuti firman Tuhan ini tenang pura yo. Iya toh. Benar nggak? Apa saudara ngikuti firman Tuhan ya? Oh, firman Tuhan ya dan amin. Saya. Atau ada yang mungkin tanda tanya, ini tenang pura ya. Ini bisa saya jalani apa enggak ya? Kira-kira masa depannya baik apa enggak? Kalau saudara masih tanda tanya, ya itu masih umum sebagai seorang manusia.
Pasti. Apalagi di tengah masa sulit. Saudara mau mempertahankan firman Tuhan ketika ada nalar kita, ada kepentingan manusia kita yang mendesak, yang membuat kita harus mengambil sebuah tindakan A, B, C, D, dan sebagainya. Tetapi ketika kita belajar mengikuti firman Tuhan, kalau ada pertentangan dalam kemanusiaan kita, tapi kita belajar dari Ishak. Kita melihat bahwa Ishak bertahan untuk tetap hidup di dalam sebuah sikap ketaatan kepada firman Allah. Ishak tetap berusaha untuk membangun sebuah sikap taat kepada Allah, sekalipun mungkin perlu dengan tanda. Ketaatan kepada firman menjadi sebuah unsur paling penting yang membuat hidup Ishak pada waktu itu mengalami sebuah perubahan. Apa yang Alkitab saksikan dalam ayat 12 itu tidak bisa dilepaskan dari proses ini. Biasanya orang senang langsung sampai ke ayat 12-nya. Maka ia kaya dan kian hari kian kaya dan ia sangat kaya. Maunya begitu terus. Kalau perlu ayat itu aja yang dipajang, itu ditempel. Nama Ishaknya diganti jadi nama kita. Tapi kita lupa prosesnya. Manusia kita hanya sekedar suka melihat hasil, tetapi kadang-kadang lupa sampai kepada proses, memperhatikan proses bagaimana Ishak sampai kepada sebuah pengalaman di mana ia mengalami sesuatu yang luar biasa. Apa pengalamannya? Dia harus bertentangan dengan batin. Kalau dalam bahasa saya, dia harus bisa mengalahkan pemikiran-pemikiran kemanusiaannya. Ketika Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir. Lah Bapak, kok pergi ke Mesir dulu? Nah kan, ya toh? Ishak punya alasan untuk ngomong, Bapak, kok dulu waktu kelaparan pergi ke Mesir, ya ora apa-apa. Kok aku sekarang dilarang? Kok aku tidak menemukan jalan ini? Kok aku tidak menikmati jalan ini? Kok aku tidak bisa merasakan sesuatu seperti yang mungkin dialami Bapak? Tuhan ingin tunjukkan sebuah pengalaman kehidupan di dalam diri Ishak. Bahwa pengalaman hidup seseorang dengan yang lain tidak harus sama. Kamu harus memiliki sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, yang membuat dirimu yakin bagaimana hidupmu dengan Tuhan. Kita tidak bisa menyandarkan seluruh kekuatan kehidupan iman kita hanya dari pengalaman orang lain. Ya Bapakku, ya bapakmu, mungkin Tuhan bilang, kamu punya pengalaman nggak? Tuhan ingin tunjukkan sesuatu dalam diri Ishak, bahwa Tuhan bisa lakukan sesuatu. Tidak mesti harus sama. Tidak mesti harus sama dengan pengalaman Abraham. Aku bisa menunjukkan sesuatu yang sesuatu yang jauh lebih baik di dalam hidupmu, sehingga seseorang yang hidup beriman dengan Tuhan itu punya pengalaman. Ketika Ishak dilarang oleh Allah pergi ke Mesir, Allah ingin tunjukkan sesuatu. Kalau Abraham diberkati karena ketaatannya untuk mempersembahkan Ishak, Ishak juga diberkati karena ketaatannya untuk taat pada firman Tuhan. Saudara lihat, sekalipun pengalaman-pengalaman dua orang ini berbeda, tapi ada satu unsur yang kita dapat lihat mengapa mereka mendapatkan janji berkat Allah yang luar biasa. Mereka hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah. Mereka hidup dalam ketaatan, sekalipun untuk taat itu, tekanan batinnya mungkin tidak bisa dilukiskan. Karena manusia kita ini mungkin akan berperang. Keinginan daging dan keinginan roh kita itu seakan-akan tarik-menarik. Yesus juga mengalami hal itu. Tokoh-tokoh Alkitab mengalami hal itu. Dan sebagai manusia, kita pasti juga sering mengalami tarik-menarik kepentingan di dalam diri kita. Antara apa yang kita inginkan dari sisi kemanusiaan kita dan apa yang kemudian dikehendaki oleh Tuhan. Ketaatan adalah pilihan kita untuk mendisiplinkan diri kita. Apakah kita mau tetap dekat dengan firman-Nya atau tidak? Jadi kalau ditanya mengapa kemudian Ishak di dalam ayat yang ke-12 disaksikan oleh Alkitab, maka ia diberkati Tuhan dan kemudian ia menjadi kaya dan kian kaya dan sangat kaya. Pilihan pertamanya, saudara jangan lupakan,
Jangan lihat hasil akhirnya, lihat prosesnya. Dia taat kepada firman Allah. Yang kedua, saudara, Ishak tetap berusaha untuk mengerjakan apa yang harus ia kerjakan dengan sikap yang benar. Ketika Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, waduh, kalau saya tidak boleh pergi ke Mesir, lalu apa yang harus saya lakukan? Kalau saya tidak boleh pergi ke Mesir, lalu apa yang harus saya kerjakan? Ishak tetap kerjakan. Apa yang bisa ia kerjakan? Apa yang bisa ia lakukan? Apa yang bisa dia sungguh-sungguh kerjakan dari dirinya? Alkitab katakan, maka menaburlah Ishak. Menaburlah Ishak. Ia berusaha. Ia tetap mengerjakan apa yang bisa ia kerjakan. Apa yang ditemui oleh tangannya. Dikatakan menaburlah Ishak. Hal yang kedua yang kita lihat bagaimana Ishak bisa tetap berusaha. Ia tetap terus berusaha. Ia tetap terus bekerja. Apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Apa yang bisa saya tabur, saya tabur. Ini hal penting, saudara. Bagaimana kehidupan Ishak diberkati. Jadi ketika Ishak mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang seperti itu, ini bukan sebuah pengalaman-pengalaman yang lahir dari sebuah pengalaman yang mungkin simsalabim seperti itu. Bukan. Dan jangan suka berpikir bahwa ya yang simsalabim. Tuhan bisa lakukan mujizatnya dengan segala cara, betul. Tapi bukan berarti kemudian kita juga melepaskan tanggung jawab kita. Alkitab katakan maka menaburlah Ishak. Pada waktu itu menaburlah Ishak. Dan saudara lihat, Ishak tetap berkarya, Ishak tetap bekerja. Di masa-masa ini, saudara, di tengah-tengah kondisi kehidupan yang berat seperti ini, di mana kita dituntut untuk taat kepada firman Allah, di mana kita dituntut untuk takut kepada firman Allah, maka prinsip-prinsip lain, prinsip-prinsip penting dalam kehidupan kita yang tidak boleh kita lupakan adalah kita tetap harus berusaha. Kita tetap harus bekerja. Kita tetap harus dapat melakukan apa yang bisa saya kerjakan. Apa yang seharusnya saya lakukan. Apa yang seharusnya dapat saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Lakukan itu. Apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita, situasi kita hari ini, lakukan itu dengan sungguh. Tetap menabur, tetap berusaha, tetap bekerja. Jangan pernah menganggap enteng apa yang Tuhan percayakan pada diri kita. Sesederhana apapun, mungkin apa yang kita kerjakan itu biasa. Tetapi kalau itu ada di dalam berkat Allah, maka kita akan dapat melihat bagaimana Allah mengerjakan. Ishak tetap bekerja. Apa yang saya bisa kerjakan hari ini, itu yang saya kerjakan. Ya, jangan kerjakan apa yang saudara tidak bisa kerjakan. Ishak diberi kemampuan untuk berladang. Dia nabur. Dia menabur. Dia tetap berusaha. Dia tetap bekerja. Kalau aku memang dilarang pergi ke Mesir, ya sudah. Ini yang aku kerjakan. Kalau firman Tuhan bilang saya harus hidup di dalam kebenaran, ini yang aku lakukan. Kalau firman Allah bilang saya harus hidup dengan jujur, ya ini yang aku kerjakan. Kalau firman Allah bilang saya harus lakukan dengan sungguh-sungguh, ya ini yang aku lakukan. Pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada saya hari ini, saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika ia mengerjakan itu, Ishak mengerjakan itu dengan sikap yang benar. Jadi bukan saja dia bekerja, bukan saja dia dengan sungguh-sungguh mengerjakan, tapi ia mengerjakan segala sesuatunya dengan benar. Ishak membangun sebuah personality yang baik. Saudara lihat, ketika Ishak berusaha, bekerja, menabur, mencari sumber air, dia diganggu oleh kelompok-kelompok Gerar. Orang-orang yang ada di Gerar, nanti saudara baca. Dia diusir. Ya sudah. Ishak tidak mau bermusuhan dengan orang-orang seperti itu. Ishak tidak mau bermusuhan. Sudah, Ishak akhirnya pergi. Dia berusaha yang lain.
dia mengerjakan yang lain. Karena pada waktu itu mungkin kan sistem kehidupan manusia masih nomaden, ya, berpindah-pindah. Dia membangun kemah-kemah gitu. Jadi kadang-kadang orang berebut sumber air dan sebagainya, atau orang karena dilihat Ishak semakin berhasil, dia diusir oleh orang-orang Gerar itu. Pergilah, kok kamu semakin berkuasa, kamu semakin makmur, pergilah. Bisa pergi. Dia mencarilah sumber-sumber lain, sumber air lain. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Sampai pada akhirnya orang-orang Gerar itu datang kembali. Si Ishak tanya, kenapa kamu datang lagi? Kan kamu tidak suka sama saya. Iya, ternyata kamu itu lebih diberkati Tuhan. Udahlah, kita berteman aja ya. Saudara lihat, kita berteman aja ya. Ternyata kamu yang jauh lebih diberkati. Kamu jauh lebih oke. Padahal kami sudah ini, tapi kamu tetap diberkati. Akhirnya Ishak bilang, oke, kita berteman ya. Ishak punya personality yang baik. Dia bekerja, tapi dia bekerja dengan personality yang baik. Dia berusaha, tapi dia berusaha dengan karakter yang baik. Ini terjadi di masa-masa kelaparan. Ini terjadi di masa-masa sulit. Ini terjadi di masa-masa di mana orang kadang-kadang, ya kalau orang sudah mengalami kesulitan kan orang susah untuk kemudian sharing, untuk kemudian berbagi, untuk kemudian bekerja sama. Karena kadang orang lebih egois, mementingkan dirinya sendiri. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Ishak. Dia tetap berusaha mengerjakan apa yang ia kerjakan dengan sikap yang tidak cukup hanya dengan bekerja, tapi dia bekerja dengan benar. Tidak cukup dia hanya berusaha, tapi dia berusaha dengan cara yang benar. Ini di masa-masa sulit. Ini di masa sulit, sekali lagi. Konteksnya itu di masa-masa sukar, di mana orang sudah sering dan mudah digoda karena kebutuhan-kebutuhan kehidupan untuk mengambil jalan-jalan pintas, mengambil cara-cara tidak benar, mengambil pola-pola yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Ishak. Orang pikir dengan cara-cara ambil jalan pintas dan segalanya, dia bisa lebih cepat kaya, dia bisa lebih cepat berhasil. Tapi Alkitab tunjukkan, sekalipun Ishak dilarang oleh Tuhan untuk mendapatkan sebuah sumber alternatif yang dianggap paling oke pada waktu itu, solusi paling baik, Ishak tetap hidup di dalam berkat Allah. Karena apa? Satu tadi, ketaatan kepada firman. Kedua, dia tetap berusaha dan bekerja dengan cara atau sikap yang benar. Nah, kita katakan apa dalam ayat yang ke-12 tadi? Maka menaburlah Ishak dan dikatakan apa? Di tanah itu dan dalam 1 tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati itu. Kunci kehidupan untuk berbuah itu cuma satu, berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Orang mau berusaha, kalau dia tidak diberkati Tuhan, sia-sia. Sehingga Amsal berkata, sia-sialah orang yang bangun pagi-pagi, sia-sialah orang yang menjaga kota. Kalau bukan di dalam berkat Tuhan. Kunci kehidupan itu dalam berkat Tuhan. Nah, bagaimana kemudian berkat Tuhan menjadi bagian? Orang berpikir, kalau tidak begitu nanti mau makan apa? Kalau tidak Mesir, lalu mau makan apa? Kalau tidak ke Mesir, lalu bagaimana hidup? Tuhan bisa memelihara hidup. Jangan tergoda dengan Mesir di sekitarmu yang memang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan bisa membuat sesuatu yang jauh lebih indah. Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang lebih indah. Kalau Tuhan berkata jangan, ada sesuatu yang Tuhan siapkan jauh lebih indah. Kelaparan pun akan menjadi ajang di mana berkat Tuhan itu terlihat. Masa-masa sulitmu akan menjadi sebuah masa-masa di mana engkau melihat berkat Allah yang membuat hidupmu tetap berbuah. Berbuah di masa sukar. Kuncinya adalah ketaatan kepada firman, keseriusan untuk tetap bekerja apa yang harus kita kerjakan dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar, dengan cara yang baik. Dan orang itu Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya,
sehingga ia menjadi sangat. Untuk kehidupan diberkati itu tidak harus selalu Mesir itu ada. Karena Tuhan bisa memberikan jauh lebih daripada Mesir. Tuhan dapat lakukan sesuatu yang jauh lebih daripada apa yang kita pikir ketika kita taat pada Tuhan. Di sini terlihat pilihan-pilihan sikap yang seharusnya diambil oleh anak Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita, ini loh pilihan sikap. Tuhanlah di atas segala-galanya. Ketaatan. Tapi bukan itu saja. Lalu kemudian, kalau sudah percaya kepada Tuhan, lalu saya tidak usah perlu melakukan apa yang menjadi tugas saya. Lakukan. Apa yang bisa kau kerjakan? Tetap kerjakan. Ishak menabur, Ishak bekerja, Ishak berusaha. Dan ketika ia nabur, ia bekerja, ia berusaha, ia tidak melakukannya itu dengan buruk. Dia lakukannya dengan baik. Dia tetap membangun kehidupan personal yang baik. Dia tetap menjadi karakter yang dapat menyenangkan banyak orang. Dia tetap menjadi karakter yang bisa tetap membuat orang lain melihat kesaksian kita. Dan ketika itu terjadi, maka Allah memberkati Ishak. Masa-masa kelaparan bukanlah sebuah masa yang kemudian menghancurkan Ishak, tapi sebuah masa yang menunjukkan bagaimana kehidupannya menjadi kehidupan yang tetap berdua karena Ishak diberkati oleh Tuhan. Saudara, ini masa-masa yang sulit. Tetapi kalau kita bercermin dari apa yang dialami oleh Ishak dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, ini juga menjadi sebuah masa di mana Tuhan akan menunjukkan kuasa dan berkat kepada kita. Kalau saudara dan saya juga mau hidup di dalam ketaatan kepada firman. Kalau saudara dan saya juga mau ikut di dalam semangat untuk terus menabur, terus bekerja, terus berusaha di dalam sikap dan karakter yang benar. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya ajak Bapak, Ibu, saudara nyanyikan pujian salibnya, salibnya teramat mulia. Haleluya. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan cawan anggur tangan saudara. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya teramat
oleh darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita membawa dan menghadapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap roti, anggur yang kita nikmati boleh menjadi berkat bagi kita. Kita mohon Tuhan menyucikan dan menguduskan. Kita mohon Tuhan melayakkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami datang membawa hidup kami untuk disucikan, untuk dikuduskan, agar kami dilayakkan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kami mau dipersatukan dengan kehidupan di dalam Engkau. Kami mau melihat kuasa-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami. Kuasa kebangkitan Kristus yang membawa kami melihat anugerah Allah, yang membawa kami melihat kuasa Allah di dalam setiap perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami sadar tanpa Engkau, tanpa kuasa, tanpa Roh-Mu di dalam kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kami ingin menikmati tubuh dan darah. Kuduskanlah kami, layakkanlah kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Hamba berdoa buat roti dan anggur tubuh dan darah Yesus. Kuduskanlah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus, menjadi bagian berkat bagi kami. Layakkan hamba-Mu yang akan menjalankan pelayanan perjamuan, sehingga semuanya menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkat roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita. Makan. Haleluya. 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 Siapkanlah cawan anggur di tangan saudara. Angkatlah cawan anggur di tangan kananmu, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita. Minum. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kebaikan, buat kemurahan, buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati kasih setia, kami menikmati anugerah Tuhan, kami menikmati cinta Tuhan. Mari
Engkau berkarya dalam hidup kami. Mari Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati kekuatan dari Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus yang menjadi bagian berkat atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih buat perjamuan Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan akan menolong kami dan memberikan kuasa-Mu untuk membuat kami terus berbuah sekalipun di tengah-tengah masa yang sukar. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Turunlah berkat-Mu atas kami semua hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu. Haleluya. Bapak Ibu merasa diberkati? Amin. Haleluya. Kita akan jalankan persembahan. Kita angkat satu pujian. Segala puji syukur bagi hanya bagi Tuhan. Untuk ibadah raya Minggu tanggal 12 September 2021 nanti pemimpin pujian Ibu Gembala, dan untuk singernya Mas Fendi dan CD-nya Mbak Sarah. Untuk nanti yang ngecek suhu nanti Mbak Priska, dan untuk musik seperti biasa nanti untuk asal atau kolektannya Ibu Anton. Yang disertai arisan dan donasi. Oke, itu saja. Baik, mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari.
Mari kita bersatu dalam. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Setiap kami diberkati oleh ibadah kami diteguhkan oleh firman-Mu, kami dimampukan oleh firman-Mu, kami dikuatkan oleh firman-Mu. Dan biarkanlah sukacita dari Allah terus memenuhi hati dan pikiran kami, memampukan kami di sepanjang minggu ini menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, mengalami sakit, mengalami banyak persoalan, sehingga mereka tidak dapat beribadah, sehingga mereka harus mengikuti ibadah ini melalui daring. Tuhan kiranya yang memberkati, sehingga kehidupan mereka tetap dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Biarlah kekuatan dari Allah menjamah mereka, memulihkan, menolong, dan menguatkan mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami di sepanjang minggu, pelayanan kami di sepanjang minggu. Engkau kiranya yang memberkati dan tolong. Engkau kiranya yang mampukan hidup anak-anak-Mu dan memberkati hidup mereka semua. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan berkati kami, tuntun kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat dalam penyertaan berkat tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang turunkanlah tangan berkat-Mu buat kami. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpinmu, membimbingmu hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati saudara, yang mengaruniakan saudara dengan berkat-berkat surgawi bagimu hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan Saudara.